Itu ternyata harus merapat ya pada malam minggu ya. Oke, Oke, sahabat mau ya. bicara harus merapat ya. Saksikan live talk kita di malam Iya, ini. betul. Selamat malam untuk kita semua ya. Selamat malam untuk sahabat mau berbicara dimanapun Anda berada ya. Khususnya di kota super premium Labuan Bajo begitu. Juga kita ucapkan selamat malam untuk seluruh sahabat mau berbicara di Kabupaten Manggarai Barat ya. Manggarai Raya, Flores begitu, NTT dan se-Indonesia ya. Juga ada beberapa sahabat mau berbicara yang pada saat ini mungkin sedang menikmati weekendnya di luar negeri ya. Karena Mabar Bicara memiliki sahabat ya tanpa batas begitu. Kita akan berbagi itu informasi seperti apa kreativitas ya di tengah pandemi COVID-19. Bahwasannya pandemi COVID-19 itu telah melululantahkan ya seluruh kehidupan kita begitu tanpa terkecuali ya. Seluruh umat di muka bumi ini itu merasakan kegetiran dari pandemi COVID-19 ya. Sejak tahun 2019 bahkan sekarang tahun 2021 ya, ada lagi varian baru ya, COVID Delta mungkin ya bisa disebut seperti itu. Namun ya di masa pandemi COVID-19 ini ternyata ada sebagian besar ya warga begitu, ada sebagian besar juga ya komunitas-komunitas ya, tepatnya kota super premium Labuan Bajo. Mereka bagaimana membangkitkan kreativitas, kemampuan yang luar biasa dalam diri mereka begitu ya, hingga melahirkan produk-produk yang luar biasa dan tentu kita sangat apresiasi. Yaitu di Labuan Bajo ya ada komunitas yang namanya Rumah Pekerti ya. Dan Rumah Pekerti ini sudah menghasilkan produk ya. Produk itu adalah pembalut begitu. Dan pembalut ini sangat ramah sekali. Dia ramah terhadap lingkungan ya, ramah terhadap dompet, juga ramah terhadap penggunanya begitu ya. Dan tentu kita sangat apresiasi, dan pada malam hari ini ya kita akan mendalami seperti apa latar belakang sampai lahirnya produk ini dan apa yang melatari dari komunitas Rumah Pekerti ini hingga melahirkan produk itu di tengah pandemi COVID-19. Dan di Mau Berbicara Podcast pada malam hari ini ya telah hadir founder ya dari Rumah Pekerti, Ibu Bekti. Luar biasa sekali. Ibu, selamat malam. Selamat malam Kak Luis. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Ibu Bekti sudah bersedia untuk berada bersama kita di malam minggu ya. Ya, wah senang sekali berada di malam minggu bersama teman-teman milenial ya, dengan teman-teman muda. Ya, Senang sahabat sekali. Mau Berbicara Podcast betul. Ya. Luar biasa ya. Pada umumnya memang kalau malam minggu itu ya malam keluarga ya Bu ya. Ya, tetapi ini sesuatu yang luar biasa ya. Kita bisa berbicara, berbagi dengan teman-teman muda gitu. Di Mabar Bicara. Wah, keren nih. Oke, luar biasa sekali. Tentu sebagai tuan rumah dari Mabar Bicara Podcast, kita sangat mengapresiasi ya Ibu ya sudah meluangkan waktu untuk berada bersama kita di malam ini. Bagaimana kabar Ibu di situasi pandemi Covid ini? Baik begitu? Wah, baik sekali. Dan kita walaupun orang tua di masa yang seperti ini, kita mencoba untuk menaikkan imun Kak. Ya, tetap berkarya gitu supaya kita menjadi tua bermakna lah. Oke, begitu. luar biasa. Ibu Bekti memang luar biasa sekali nih ya, bahwa memang konsumsi makanan yang vitamin begitu Ibu ya, jaga stamina begitu, istirahat banyak begitu ya. Dan menjaga kesehatan, Menjaga olahraga. kesehatan. Dan yang lebih baik kalau hasil swab itu tidak boleh positif, tetapi pikiran kita yang harus positif. Harus positif selalu. Ibu Bekti memang amazing, luar biasa sekali. Thank you. Ibu, ini sekarang kesibukannya apa? Ya. Di tengah pandemi inilah, kalau sebagian orang kan paling di rumah begitu ya, mungkin baca buku, ada yang suka baca buku, nulis artikel, ada yang suka nulis mungkin ya. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Kak, sebetulnya di masa kita ada di rumah itu merupakan suatu peluang yang sangat luar biasa ya. Karena ternyata pada waktu kita sibuk, pada waktu itu tidak COVID, kita banyak tinggalkan rumah. Sampai kita tidak tahu pojok-pojoknya rumah itu ada apa saja. Tetapi di saat pandemi ini kita ada di rumah, oh ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah begitu. Nah, di rumah sekarang kita bersama dengan teman-teman, begitu dengan teman-teman, tetapi tetap tentu saja kita menjaga protokol kesehatan ya, kita juga tetap jaga jarak dan sebagainya. Kita membuat sesuatu Kak untuk berkarya, karena saya pikir
walaupun kita di rumah, kita tidak boleh diam saja begitu. Kita harus melakukan, membuat sesuatu yang tentu saja bermanfaat ya. Oke. Ibu adalah founder ya dari Rumah Budi Pekerti ya. Saya pikir lebih penggagas saja, penggagas karena pemiliknya adalah kita teman-teman perempuan yang ada di Manggarai Barat. Luar biasa. Ini cerita di balik mengapa misalnya Ibu bersama kawan-kawan mendirikan Rumah Pekerti ini, Bu, Rumah Kreatif Pekerti ini. Awalnya sebetulnya gini, dulu ada forum pergerakan perempuan Manggarai Barat pada waktu saya datang pertama kali di sini. Ya, dari forum pergerakan perempuan Manggarai Barat, kita selalu diskusi, kita selalu bersama, bertukar pikiran dan sebagainya. Terus kita menemukan apa ya yang bisa kita baktikan kepada Manggarai Barat ini gitu. Nah, sehingga kita waktu itu kita membuat sesuatu untuk bagaimana supaya perempuan Manggarai Barat itu mempunyai kemandirian. Nah, kemandirian itu bukan hanya supaya kita di pendidikan saja, tetapi bagaimana kita juga mengedukasi bagi teman-teman perempuan yang lain. Awalnya seperti itu, Kak. Terus ternyata di proses perjalanan, karena Rumah Pekerti itu dari 2012. Awalnya kita hanya beberapa teman perempuan. Terus bagaimana kita saling menguatkan teman-teman perempuan, begitu. Terus yuk apa yang bisa kita buat ya untuk teman-teman perempuan. Akhirnya kita menemukan di teman-teman perempuan itu ada yang dari disabilitas, terus dari perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya. Ya, dengan seperti itu apa ya yang bisa kita buat gitu. Awalnya sederhana, Kak. Boleh mungkin sedikit ke ini rapat Ibu ya. Iya. Oh, berarti ternyata harus merapat ya pada malam minggu ya. Sahabat mau bicara harus merapat ya. Saksikan live talk kita di malam ini. Betul. Berarti ternyata harus merapat ya pada malam minggu ya. Sahabat mau bicara harus merapat ya. Saksikan live talk kita di malam ini. Betul. Masyarakat Manggarai Barat. Bagaimana supaya kita menghangatkan dan imunnya kita kita saling merapatkan, maksudnya merapatkan barisan untuk bagaimana supaya kita bisa bergerak maju. Untuk di masa pandemi ini sebetulnya kita walaupun jaga jarak, tetapi harus ada kolaborasi yang lebih dekat. Saya kira itu, Kak. Rasa solidaritas, solidar kita begitu, saling berbagi. Betul. Dan saya pikir kalau misalnya ada teman-teman kita yang kena COVID pun bukan berarti kita juga harus menjauhi, bukan. Tapi bagaimana kita memberikan semangat. Betul. Itu saya pikir yang saling menguatkan ya. Tadi menarik ya diceritakan itu ya, ternyata bahwa dari member ya komunitas Rumah Pekerti ini memang terdiri dari latar belakang yang variatif anggotanya. Betul. Mungkin boleh diceritakan ya, Bu. Itu tadi disampaikan ada yang wanita tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Ya. Menarik. Dan Rumah Pekerti itu sebetulnya ada 97 perempuan. Itu yang menjadi karena kenapa tadi saya bilang sebagai tulang punggung keluarga, itu bukan hanya karena dia ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, tetapi juga mungkin karena perceraian juga, tetapi juga karena mungkin suaminya sakit dan sebagainya, sehingga perempuan menjadi tulang punggung di dalam keluarganya. Tulang punggung keluarga menggantikan posisi suaminya, baik mencari nafkah maupun mendidik putra-putrinya, Kak. Nah, ternyata perempuan itu luar biasa loh, Kak, ya. Sehingga saya itu sungguh sangat percaya bahwa mendidik perempuan itu mendidik generasi, Kak. Sehingga bagaimana kita akan bersama dengan teman-teman perempuan, bersama dengan teman perempuan itu menjadi mandiri, apalagi di super premium, supaya perempuan juga tidak tersingkir. Saya kira dengan adanya ini, bagaimana supaya kita tidak tersingkir, tersungkur, apalagi tercukur, gitu. Kita harus meningkatkan kualitas diri ya, supaya kita menang bersaing bukan hanya karena supaya siapa menang dan kalah itu tidak, tetapi bagaimana dia membangun kekuatan untuk menjadi mandiri. Luar biasa ya. Nah, tentu saya yakin ini ada begitu banyak sekali program di komunitas Rumah Pekerti ini ya, Rumah Kreatif Pekerti ini. Boleh dibagikan, Ibu, kreativitas apa saja sesungguhnya dari program yang dikembangkan atau dijalankan oleh Rumah Pekerti ini? Awalnya itu edukasi. Awalnya edukasi untuk teman-teman perempuan. Tetapi dengan berjalannya waktu dari 2012 sampai 2022 itu
kegiatan kita bermacam-macam, Kak. Dari 97 teman perempuan itu, kami ada 4 kelompok besar. Itu yang menangani untuk peduli pada sampah. Kita ada daur ulang sampah, ada pengolahan makanan, ada menjahit, dan juga ada yang khusus untuk edukasi, Kak. Oke. Ya. Nah, salah satu yang sekarang kita baru mencoba untuk kita kembangkan, Kak, itu di KSU, bekerja sama dengan teman-teman penggiat yang lainnya, penggiat sampah terutama. Di KSU, Kakak pernah datang toh Iya, ke KSU betul, ya? betul. Iya, iya. Nah, itu karena kita melihat bahwa ada banyak timbulan sampah, Kak. Timbulan sampah itu dari pembalut. Nah, kita tidak menyalahkan teman-teman perempuan menggunakan pembalut, no. Karena teman-teman menstruasi, perempuan menstruasi itu adalah hal yang sangat sangat wajar, ya. dan alami. Betul, Dan itu betul. harus didapatkan oleh perempuan, Iya. ya gitu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita juga perempuan menjadi sehat, tetapi kita juga perempuan bisa selaras alam, bisa memberikan sedekah pada alam. Nah, itu KSU bekerja sama dengan teman-teman penggiat yang lainnya, ada Perfect Fit, Kak, ada Kopernik, ada WWF juga yang kita bersama dengan kita, bagaimana kita menciptakan solusi, ya, menggantikan pembalut yang sekali pakai, yang itu mencemari alam ya, Kak, ya. Itu kita mengedukasi teman-teman perempuan untuk lebih cerdas atau menjadi terdidik, memilih pembalut yang ramah untuk dirinya, dan kita bisa bersedekah pada alam. Oke. Nah, itu sekarang yang baru kita buat. Nah, ada beberapa yang kita pelajari dari keadaan selama ini karena timbulan sampah dan sebagainya. Itu terus kita membuat pembalut guna ulang yang itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Sehingga kita bisa menyumbang, Kak, menyumbang lingkungan. Selain itu, pembalut guna ulang Perfect Fit itu yang didukung oleh Kopernik Indonesia, sungguh zero waste. Ya, karena dari kain-kainnya itu pun kita gunakan untuk membuat kerajinan yang lainnya, Kak. Dan ini juga dibuat oleh teman-teman perempuan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ya. Nah, ini menarik, Ibu ya. Ternyata memang dari pengalaman Ibu bagaimana mengolah sampah di KSU Komodo itu ya. Ya, betul. Lalu di sana ditemukan ada beberapa pembalut bekas begitu ya. Dan dari situ lahirlah inspirasi begitu ya untuk berinovasi dan melahirkan produk yang ramah begitu ya. Betul, Tadi Kak. disampaikan memberikan sedekah kepada alam. Dalam hal ini wujud nyatanya bagaimana kita melindungi alam begitu Ibu ya. Betul. Tidak menyampahi alam dan lain sebagainya begitu. Iya. Oke, ini menarik sekali. Nah, sekarang Ibu, mengapa misalnya aktivitas ini lahir sekarang misalnya begitu ya di masa pandemi COVID-19? Padahal Rumah Kreasi ini ya sudah ada sejak 2000 berapa tuh 12 ya? Iya, sebetulnya untuk membuat itu terinspirasi dari masyarakat Manggarai atau masyarakat Indonesia. Jadi belum pandemi, Kak. Zaman dulu itu orang tua kita itu menggunakan pembalut yang ramah untuk dirinya dan mereka mencuci. Diskusi dengan orang-orang tua yang terdahulu, itu mereka merasakan bahwa mereka menstruasi secara alami, sehat dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu, terus apa yang bisa kita buat ya, gitu. Terus kebetulan pada masa pandemi ini ada banyak yang teman-teman bekerja, mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan lagi. Misalnya mereka punya restonya ditutup, begitu Kak. Terus mereka punya homestay-nya harus tutup dan sebagainya. Nah, dengan kegiatan seperti ini, mereka tetap bisa memproduksi, berproduksi. Hanya sungguh Kak, kita itu keterbatasan karena apa? Kalau zaman dulu kita menggunakan kain-kain perca saja, kain bekas saja. Tetapi karena perkembangan kita juga harus mempertimbangkan kesehatan, higienitas dan sebagainya, sehingga kita menggunakan kain-kain baru ya, kain-kain baru itu untuk juga supaya kaum milenial yang kekinian itu juga mau menggunakan itu Kak. Karena apa? Desainnya pun kita buat supaya
teman-teman muda milenial juga tertarik dengan ini. Oke. Ya, Artinya dia punya stylenya itu up to date lah ya. Ya harus begitu ya. Walaupun penggagasnya orang-orang tua, Iya, tetapi betul. orang tua jangan khawatir, Iya, yang luar selalu biasa. update ya. Iya, tapi luar biasanya bahwa di masa pandemi ini tadi diceritakan bahwa memang banyak sekali di antara kita ya yang berada di lembaga-lembaga industri jasa begitu ya, dirumahkan di saat pandemi Covid ini. Namun Ibu Betty melihat bahwa oh iya, kita kolaborasi begitu ya, kita do something untuk menghasilkan sesuatu ya. Yes. Yang tadi itu teman-teman dari beberapa lintas profesi itu udah kita samakan gitu ya. Lahirlah sebuah produk yang tadi itu adalah produk ramah wanita tadi itu ya. Ibu, bahwa ini adalah pembalut. Apa yang membedakan pembalut dari kreativitas yang Ibu buat dengan pembalut yang umumnya ditemukan? Iya. Apa yang membedakan dengan produk Ibu? Mungkin Ibu ada bawa, mungkin sambil ceritakan itu Ibu ya. Oh, iya, Ya, Kak. biar Iya. sahabat mau berbicara kita melihat bahwa sudah ada produk dari rumah pekerti ini ya. Sebagai pembalut, dan mungkin nanti ya ada sahabat mau berbicara yang ingin tertarik begitu dengan produk ini dan langsung memesan mungkin begitu Ya, ya. kita berharap seperti itu ya. Besar harapan kita. Tentu itu adalah bentuk dari apresiasi sahabat mau berbicara begitu ya, Ya. terhadap inovasi dan kreativitas dari tim ini. Kak Louis tadi disampaikan bahwa Iya. ini kalau pembalut guna ulang itu sebetulnya kita bukan hanya untuk perempuan, maksudnya bukan hanya untuk perempuan, tetapi sebetulnya untuk keluarga. Karena Oke. pada waktu perempuan menjadi sehat, Iya. dia bisa memberikan kontribusi banyak kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Oke. Nah, makanya tadi sebetulnya saya sangat apresiasi sekali pada Oke. waktu Kak Louis menyampaikan, Ibu nanti kita berbicara ya untuk Oke. pembalut yang ramah untuk perempuan. Saya Iya. senang sekali karena apa? Di Mabar Bicara mempunyai kepedulian terhadap perempuan. Iya, terima kasih. Dan Kak Louis laki-laki. Iya. Ya, saya pikir Kak Louis menjadi laki-laki baru karena ada banyak orang Iya. yang tabu untuk membicarakan masalah menstruasi, masalah pembalut. Tetapi di Mabar Bicara kita berbicara tentang ini karena Betul. ini bukan sesuatu yang tabu ya Kak. Betul sekali. Iya, dan Iya, sebetulnya ini adalah merupakan yang selalu dinantikan oleh perempuan, remaja terus mau dewasa itu Iya. menstruasi. Iya, betul, Nah, betul. Kak, kita di rumah pekerti Perfect Fit Iya. itu bukan sekedar jualan, Kak. Oke. Bukan sekedar jualan, tetapi edukasi yang lebih penting. Edukasi bagaimana perempuan itu menjadi nyaman pada waktu menstruasi. Karena pada waktu perempuan menstruasinya baik, Iya. dia akan mempunyai kehidupan biologisnya baik. Dan dia akan mempersiapkan untuk rahimnya untuk dibuahi dan mempunyai anak yang baik. Betul. Pada Iya, waktu iya. dia sehat. Karena begini Kak, kita selama ini diskusi dengan teman-teman perempuan, ada yang mengalami masalah dengan kalau dia menggunakan pembalut. Saya tidak mengatakan bahwa pembalut yang lainnya itu tidak baik, tidak. Betul, Tetapi bagaimana kita mengedukasi pada teman-teman perempuan untuk secara cerdas bisa memilih pembalut yang yaitu tadi baik untuk dirinya, untuk kesehatan untuk dirinya, dan juga untuk bersedekah pada alam. Selain itu juga di pembalut guna ulang itu sangat ekonomis Kak, karena ini bisa digunakan selama 2 tahun. Iya. Ya, bisa digunakan selama 2 tahun. Jadi pembalutnya pun sebetulnya kita buat juga kekinian Kak, seperti pembalut-pembalut yang lainnya. Oke. Saya buka ya Kak ya, Iya, supaya iya. kita lihat. Iya. Kita pun juga Saya juga membuat- penasaran sesungguhnya Ibu Iya. ya, karena jujur saja bahwa ya saya pikir ini bukan hal yang sensitif ya. Saya pikir bukan. bahwa kita sangat memahami bahwa ini adalah kebutuhan, dan kita lihat di kios ada begitu banyak pembalut, makanya saya ingin sekali melihat apa yang membedakan dan seperti apa sesungguhnya produk itu gitu. Betul. Yang membedakan Iya. jelas ya Kak ya, Iya. bahwa ini dibuat dari kain. Orang-orang tua kita Iya. zaman danong itu menggunakan kain dan mereka merasakan bahwa dirinya itu lebih sehat, Oke. tidak kena iritasi, dia tidak ada teman-teman perempuan yang mengatakan kalau menstruasi Iya. itu menggunakan itu ada yang iritasi, gatel, bahkan kalau sudah menstruasi dia bisa tidak menstruasi lagi Oke. berikutnya. Oke. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan?
kita belajar dari kearifan orang tua zaman dulu. Oke. Itu kita menggunakan dengan kain. Dan kita sekarang membuat yang lebih modern supaya lebih bisa digunakan teman-teman milenial karena Iya, iya. mereka supaya tidak ribet dan sebagainya. Iya, Kita iya. buat pun pakai ada siang dan malamnya. Oke. Iya, ada siang dan malam. Jadi kalau Saya tidak paham. Maksudnya ada siang yang dan malam? iya, karena kalau siang itu kan kita beraktivitas, kita buat yang lebih kecil dan kenceng. Nah, kalau yang Oke. yang malam itu kita buat lebih lebar karena kita tidur berguling-guling dan sebagainya. Tidur Oh, guling-guling iya. supaya tidak tembus dan sebagainya. Ya. Dan ini juga kita alasi dengan sesuatu yang supaya dia tidak tembus, Kak. Oke, oke. Ini aman seperti kaos yang biasa dipakai olahragawan itu sehingga dia aman untuk tubuh perempuan. Oke. Ya. Oke, luar biasa Ya, ya. terus kita ini betul Kak, kita kemasannya pun kita tidak menggunakan plastik dan sebagainya Oke, supaya kita bisa lebih dibawa kemana-mana lebih itu ya. Dan ini juga bisa kalau misalnya teman-teman muda yang punya pacar itu bisa untuk hadiah ulang tahun loh ini. Oh iya, betul, betul, Iya, betul. kalau itu tadi kita menggunakan pembalut guna ulang itu sayangi ibu, Iya, sayangi betul. ibu bumi. Betul. Ya, sayangi Luar ibu, biasa sayangi sekali. ibu bumi. Iya, iya, iya. Nah, iya. seperti Karena ini bukan satu kali pakai dibuang Betul, gitu ya. iya, iya. Apalagi di Labuan Bajo Iya. itu kan kota premium, Kak. Kota premium, betul, Yes. betul. Bagaimana kalau tumpukan gunungan itu adalah sampah plastik, Iya, apalagi sampah pembalut. Iya. Mengerikan ya. Ibu, Nah, saya jujur ya bahwa fakta setiap hari kita produksi sampah itu 13 ton. ya, Oke. ya, betul. Dan itu tentu kontribusi memang belum ada data spesifik. Kalau omong tentang pembalut begitu ya, ini adalah suatu inovasi ya. Bagaimana ibu bukan saja berbicara saving ekonomi ya, tetapi ini akan mengurangi sampah juga Betul, begitu betul, di Kak. hari-hari yang akan datang di Iya. Labuan Bajo ini. Bu, Iya, ya. 3 mingguan lalu itu WWF bersama KSU, Kak, Iya. itu mengadakan riset. Iya. Dan ternyata setiap Iya. hari itu menemukan Oke. setiap hari itu ada. Itu artinya setiap hari ada orang membuang. Oh, menemukan sampah pembalut. Pembalut, Ya, 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 iya. ya. Dan ada yang lagi itu yang sejenis ya, itu seperti Pampers, Kak, Oke. untuk anak-anak. Hmm. Nah, itu nanti kemudian kita juga akan membuat seperti itu, Kak, Oke. supaya itu juga mengurangi timbulan sampah. Ini saya boleh pegang Ibu ya? Boleh. Ya, ini tidak ya. apa-apa dan Ini- tidak usah malu. Saya Iya, senang betul. sekali Saya ya. Ya. makanya saya harus Pak motif batik Ibu ya. Ya. Iya, mungkin ada yang motif songke, tidak? Kak, kalau motif songke kan sayang ya Kak, kan ini di dalam gitu. Ya, kasihan ya. Iya, Oke. terus kalau motif yang songke itu biasanya itu Iya, kita paham. gunakan untuk Iya. aksesoris, Iya, untuk iya. masker, untuk bandana dan sebagainya. Sehingga kita gunakan ini. Oke. Tetapi juga motif songke itu karena agak kaku Kak. Iya, iya. Ya, agak kaku sehingga Oh, kita tidak fleksibel dia. Iya, lebih seperti Oke. itu. Ini lebih nyaman ya Kak ya. Iya, Ya, betul. Luar biasa ini. Ya, dan setiap di kantung-kantungnya Iya. kita berikan untuk bagaimana tata caranya untuk menyimpan, terus Ah, mencuci dan Ada sebagainya. petunjuknya di sana. Ada petunjuknya Iya, karena iya. sebetulnya sekali lagi bahwa Perfect Fit Oke. pembalut guna ulang itu bukan sekedar untuk jualan, Iya. tetapi lebih kepada edukasi. Edukasi kepada teman-teman perempuan Iya. supaya lebih sehat untuk menstruasinya, Kak. Pembalut ini bukan saja ramah terhadap sahabat-sahabat kita ya, sahabat mau berbicara, Iya, kaum wanita begitu ya. Iya. Fleksibel ya, nyaman dipakai, tidak menyebabkan iritasi, bahkan bocor juga tidak gitu. Karena memang tebal ya. Pembalut guna ulang Perfect Fit ini bukan hanya itu, Kak. Ya. Ini juga memberikan lapangan pekerjaan untuk 10 perempuan Manggarai Barat yang menjahit. Oke. Yang menjahit, ya. Ya. Jadi ada 10 perempuan yang menjahit, ya. Yang lainnya juga ada disabilitas juga, Kak, Ya, di teman-teman penjahit kita Ya. mempunyai penghasilan. Selain dari 10 penjahit, kita juga mempunyai 30 reseller, Kak, yang menjualkan ini. Dan ternyata yang menjadi resellernya bukan hanya perempuan saja, Kak, ada laki-lakinya juga. Oke. Ini merupakan kebanggaan untuk kita juga Ya. bahwa edukasi itu bukan hanya pada perempuannya, Betul, tetapi kepada laki-laki. Iya, iya, betul. iya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi misalnya ya, bahwa
kalau seandainya di rumah kita mama begitu ya, atau ibu rumah tangga yang frustrasi karena memang tamu bulanan ini begitu. Wah, tentu dia tidak akan masak dengan itu dan tidak bahagia lah itu rumah ya. Iya. Sangat diyakini itu Bu ya kalau Betul. seandainya lagi itu gitu. Iya, tetapi kita dalam edukasi Iya. kepada teman-teman perempuan dan juga kepada para suami, Iya. juga kaum muda, Iya. laki-laki begitu, bahwa menstruasi itu adalah hal yang lumrah dan harus didapati oleh perempuan Iya. yang memang usianya Iya. itu sudah masa menstruasi. Iya, iya. Dan ada beberapa hal yang biasanya di masyarakat itu kan selalu dianggap tabu. Iya, iya. Nah, tetapi saya senang sekali loh Betul. dengan diskusi malam Iya, ini supaya bahwa menstruasi itu bukan sesuatu yang tabu. Betul. Bahkan kita semuanya bisa membantu. Iya. Suami, kakak, adik kita bisa membantu pada waktu saudari kita, Iya. mama kita, adik kita itu baru menstruasi. Itu bisa dibantu. Betul. Nah, itu saya pikir bagaimana kita bisa membantu teman-teman perempuan itu pada waktu menstruasi itu menjadi tetap bahagia dan bisa melakukan aktivitas yang baik gitu Kak. Ya. Ini bukan saja ramah terhadap penggunanya begitu ya, juga bukan saja ramah terhadap lingkungan, tetapi ramah terhadap dompet yang Iya, Ibu betul, istilahkan. betul, Itu ya. maksudnya bagaimana Ibu Bakti? Kita hitung-hitungan bodon saja. Kalau Iya. kita membeli dalam 1 bulan itu biasanya perempuan bisa menggunakan 2 pak itu Kak. Itu sudah berapa duit gitu. Dan itu langsung dibuang saja. Iya, iya. Ya, kalau kita menggunakan yang kain guna ulang itu kita bisa gunakan 2 tahun. Oke. Bahkan bisa lebih Kak. Ya, Dan tergantung disimpan. cara perawatannya Iya betul, gitu. cara perawatannya, terus mencucinya bagaimana Iya, begitu. iya. Sebetulnya tidak rumit-rumit amat loh Kak, memperlakukan pembalut ini. Iya. Nah, itu tadi kalau misalnya kita hitung dia pakai 2 pak, itu sudah harganya berapa Kak? Ya kan gitu. Terus selain itu dia mencemari lingkungan pula kan Betul, gitu. iya, iya, iya. Makanya kan itu. Terus ada beberapa teman yang lain yang menjahit, mereka juga mendapatkan penghasilan dari ini. Luar biasa. Ya, terus juga yang reseller Kak, yang menjualkan itu juga mendapatkan penghasilan dari ini. Ya, dan ini juga boleh dilakukan oleh siapa saja loh yang mau menjualkan, silahkan. Kalau seandainya Ibu ada sahabat mabur bicara yang ingin deal-dealan sekarang itu, apakah ada promo begitu? Oh ya, silahkan ya. Sebetulnya ini tadi kita juga sudah bekerja sama juga dengan desa wisata yang ada di Loha akan bekerja sama dengan Oke. Perfect Fit Oke. karena menyadari bahwa desa wisata bukan hanya sekedar untuk bagaimana supaya desanya populer atau Dan mendapatkan dikunjungi keuntungan, orang, mendapatkan bukan, betul. keuntungan itu, tetapi bagaimana supaya desa wisata bisa menjaga alam Betul. tanpa plastik. Betul. Ya, itu Kak. Ya, Nah, kita No waste, zero waste ya. Yes, yes. Ya, saya pikir kita juga berharap desa-desa wisata yang lainnya Ya. itu berpikir seperti itu. Kreativitas yang Ibu sudah buat. Selain ini Ibu, apa saja produk yang dihasilkan dari rumah kreasi ini bersama dengan komunitas-komunitas wanita? Dari pembalut Ya. guna ulang tadi itu kan menjadi dari zero waste itu kita buat kerajinan-kerajinan Kak. Oke. Ya, kita bersama dengan teman-teman perempuan, Iya. tentu saja kita juga ada mentornya, Iya. ada Kak Yeni yang bersama dengan kita, Oh, yang iya. itu membuat kreativitas yang dari kain-kain perca sisa dari Dari pembalut jahit. itu. Oh, dari Iya, pembalut itu. Iya, Wow. ini dari sisa-sisanya Kak. Oh, Itu. yang ini tadi. Ya, Oke, ya, oke. yang ini tuh itu kita buat dari sisa-sisa kain batiknya ini. Kita Oke, gunakan. Dan iya. ini kita buat untuk aksesoris, ada kalung, ada juga untuk bandana Oke. gitu. Yang ini ya untuk kepala ya Bu ya. Iya, Ini kalau apa yang kalung? itu kalung, iya. Kalung, Ya, oke. kebetulan bandana dan masker kita juga supaya teman-teman ini juga menjadi UKM yang memang siap untuk menyongsong super premium, Oke, Kak. iya, Ya. iya, Dan iya. kita mempunyai beberapa rumah produksi untuk Iya. di makanan itu. Iya. Jadi di rumah pekerti itu ada 4 usaha seperti itu, tetapi yang paling utama sebetulnya edukasi. Oke, oke. Baik edukasi untuk bagaimana mereka meningkatkan kualitas produk, tetapi bagaimana mereka juga memulai dari diri sendiri dan Oke. dari rumah itu tentang sampah itu tadi Kak. Iya, iya. Lebih ke itu Kak. Oke, Ya, ya. luar biasa Ibu ya, bahwa memang dedikasi dari Ibu ini sangat sangat positif ya dalam hal ini. Bagaimana ke depan ya anggota komunitas ini bisa mengembangkan sayapnya lagi begitu, Betul, bukan hanya di Labuan Bajo, tetapi bagaimana di tempat lain supaya yang pertama sudah tidak menghasilkan jumlah yang lebih banyak lagi sampah, dan yang berikutnya bagaimana kita memberikan dampak positif baik terhadap
pembukaan lapangan kerja gitu ya. iya, Juga memberikan kenyamanan produk yang kita pakai, bahkan ini bertahan lama. Selama perjalanan produksi, apa kendala, tantangan yang Ibu alami? Kak, kalau tadi berbicara dari KSU, Iya. itu KSU Sampah Komodo, Iya. tidak banyak orang yang mau bekerja untuk sampah. Oke. Ya, karena apa? Itu tidak prestis, tidak bergengsi, Betul. kan seperti itu. Tetapi saya senang sekali dengan teman-teman komunitas kita Iya. yang berkomitmen untuk itu, Iya. sehingga bisa melahirkan hal-hal positif. Iya. Itu yang menjadi kekuatan kita ya Kak ya. Bagaimana kita mempunyai komitmen pada hal yang memberikan kebaikan untuk banyak orang. Itu yang selalu kita tanamkan bagi dengan teman-teman. Dari pengamatan sampah, pembalut, Ya. lalu lahirlah inspirasi, oh kita harus membuat pembalut dari kain dan itu bertahan lama begitu ya. Luar biasa sekali. Ya. Nah, Ibu apa program ke depan ini dari Rumah Pekerti? Kalau yang pertama bahwa tetap edukasi itu tetap ya Kak. Oke. Kita akan tetap mengedukasi karena semakin banyak perempuan teredukasi, itu saya pikir kita akan melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Oke. Mendidik perempuan, mendidik generasi, Betul. itu tadi. Iya. Terus bagaimana kita juga menanamkan pada nilai-nilai bahwa berpikir positif, berkata positif, Iya. sehingga bisa menelurkan untuk bertindak positif. Iya. Kalau kita berpikiran positif dan kita juga bertindak positif, kita bisa melakukan banyak hal, Kak. Oke. Ya ke depan kita bisa berkolaborasi dengan baik OPD dari pemerintah maupun penggiat-penggiat lingkungan yang lainnya. Itu kita saling kolaborasi. Tidak layak dan pantasnya kalau kita itu bekerja sendiri-sendiri, Kak. Betul, kita harus bergandengan tangan supaya kita bergerak bersama. Nah, melalui Mabar Berbicara, itu kita juga mengajak supaya kita bisa kolaborasi, saling bergandengan tangan. Betul, Kompetisi kita itu adalah kompetisi untuk kebaikan. Betul. Ya, itu yang menjadi harapan kita ke depan. Khususnya di Labuan Bajo, di Manggarai Barat, di Manggarai Raya, bahwa perempuan ternyata kalau dilihat dari sosoknya ibu gitu ya, tidak saja itu di rumah begitu ya, tetapi bagaimana kita mengisi waktu di rumah ini melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada seluruh para ibu begitu ya, sahabat-sahabat kita, mereka betah-betah dan asik-asik kita di luar sana. Gitu. Silakan Ibu. Kak, kalau saya berpikir bahwa melakukan sesuatu kebaikan tidak mesti harus selalu besar. Oke. Tetapi melalui dari hal yang kecil, kita lakukan terus-menerus. Oke. Dimulai dari diri sendiri, di dalam keluarga kita, Iya. dan kita bagikan kepada masyarakat. Oke. Itu yang paling utama. Berbagi kebaikan untuk banyak orang. Oke. Dan itu selalu ada kesempatan. Sayangi ibu, Sayangi ibu. sayangi ibu bumi. Oke. Ya, kembali ke hal-hal yang selaras dengan alam. Ya. Dan kembali kepada hal-hal yang mengikuti nurani alam. Seperti itu, Kak. Oke. Sehingga apa? Kearifan lokal itu yang perlu kita dengarkan. Saya pikir sekarang di masa Covid ini itu masa yang baik untuk ternyata alam berbicara apa ya. Oke. Mungkin selama ini kita sudah meninggalkan terlalu jauh kepada alam kita. Nah, saat ini saya memaknainya itu lebih kepada kita bersedekah pada alam itu. Oke. Ya. Bersedekahnya dalam wujud jangan membuang sampah begitu. Betul, Oke. betul. Oke. Dan berperilaku dengan produk-produk yang kita tinggalkan yang sekali pakai. Tinggalkan semuanya itu. Ya, Oke. tinggalkan untuk yang sekali pakai supaya kita lebih pada saving Oke. dalam banyak hal. Oke. Ya, gitu. Oke. Ada lagi mau Rio sampaikan? Ya, kalau kita sampaikan kembali lagi ke Perfect Fit ya. Oke. Kembali ke Perfect Fit. Oke. Marilah kita menggunakan Perfect Fit. Perfect Fit. Loh, kalau itu jualan, Kak. Tidak, Kak. Tetapi itu tadi ya, supaya kita kembali luar ke, biasa sekali. Oke. Dan bagi saya pribadi ya, sahabat mau berbicara ya, saya melihatnya bahwa Ibu Bekti ini mengimplementasikan di mana di dalam situasi pandemi COVID-19 ini nalurinya untuk kreatif tidak mati gitu ya, tidak runtuh seperti yang umumnya terjadi di masa pandemi ini. Tetapi persoalan pandemi COVID-19 malah dijadikan sebuah opportunity atau kesempatan oleh Ibu Bekti, bukan saja
peluang bagi lapangan kerja begitu ya, tetapi peluang untuk melahirkan dan membuktikan kreativitas yang ada pada diri kita masing-masing. Dan lebih khusus Ibu Bekti telah berkontribusi ya dalam hal pengentasan bagaimana sampah berproduksi di Labuan Bajo, khususnya sampah pembalut. Harapan kita tentu ya semakin banyak sekali ke depan ya komunitas-komunitas lain begitu melahirkan inovasi-inovasi berupa produk yang sangat ramah lingkungan, ramah terhadap ibu bumi begitu, ramah juga terhadap ekonomi begitu ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Dari Mau Berbicara ya, kita ucapkan selamat dan apresiasi juga terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada sahabat Mau Berbicara yang berada bersama kita dan menyaksikan live talk saya bersama Ibu Bekti. Apresiasi dan terima kasih untuk Ibu Bekti ya yang Saya sudah juga berbagi. begitu. Saya juga apresiasi kepada Mabar Berbicara dan juga dengan Kak Louis. Terima kasih. Terima kasih sekali. Ya, Ya. terima kasih sekali untuk Ibu Bekti yang sudah berbagi bersama kita di malam hari ini tentang banyak hal yang disampaikan tadi itu ya. Sahabat Mau Berbicara, terima kasih banyak ya atas partisipasi dari kita semua. Begitu semoga akan ada ya Ibu Bekti lain ya di Manggarai Barat ini di hari-hari yang akan datang. Mari kita tetap saling berdampingan, solidaritas, jaga kesehatan dan terus mewartakan hal-hal positif agar kita semakin inovatif dan kreativitas kendati pun di masa pas pandemi COVID-19. Saya Alusius Suwartim Kere, tuan rumah Mau Berbicara, mundur diri dan mengakhiri acara kita. Terima kasih banyak ya, sampai jumpa dan salam sehat. Selamat menikmati malam minggu.